Aku tetap setia walau suamiku miskin. Tapi saat suamiku banyak uang, dia tergila-gila dengan wanita lain yang cantik dan wangi, dan menyebutku pembantu di depan rekan kerjanya. Saat dia tahu siapa aku sebenarnya, dia pun menangis menyesal. Sebelum masuk ke ceritanya, coba absen dulu kalian dari kota mana aja nih? Komen di bawah ya. Aku, Naira, adalah wanita biasa di mata banyak orang. Seseorang yang bisa kau lewati begitu saja di trotoar tanpa menoleh dua kali. Tapi di balik kesederhanaan itu, hatiku menyimpan kisah yang tak pernah kubayangkan akan kualami. Kisah tentang cinta, pengorbanan, dan rahasia yang kuikat erat demi menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga daripada status, kepercayaan. Cinta itu datang tanpa undangan, tumbuh dalam diam, dan menetap tanpa permisi. Begitulah aku jatuh hati pada Revan. Pria yang bahkan mungkin tak menyadari betapa pesona ketulusannya mampu mengguncang duniaku. Dia bukan siapa-siapa. Hanya seorang staf biasa di sebuah perusahaan besar, dengan kemeja murah yang warnanya mulai pudar, dan sepatu kerja yang solnya mulai aus. Tapi senyumnya, senyumnya, mampu membuat hari-hariku yang hampa terasa penuh makna. Tanpa banyak pertimbangan, aku memilih menikah dengannya. Bukan karena dia menjanjikan istana megah atau hidup yang bergelimang harta, melainkan karena dia menjanjikan satu hal yang langka, cinta yang tak bersyarat. Aku tahu hidup bersamanya akan jauh dari kemewahan yang biasa aku kenal. Namun aku siap. Aku rela melepas kenyamanan demi merasakan cinta yang sesungguhnya, bukan cinta yang dibeli dengan nama besar atau rekening bank. Namun, ada satu rahasia yang tak pernah kuungkap, bahwa aku adalah adik kandung dari CEO tempat Revan bekerja. Ya, perusahaan tempat dia bekerja itu milik keluargaku. Tapi aku memilih bungkam, menyembunyikan jati diriku, menyamarkan silsilah darahku. Karena aku ingin satu hal, agar dia mencintaiku karena aku, Naira, bukan karena garis keturunanku. Aku ingin tahu, jika semua kemewahan dunia dihapus dari cerita kami, apakah cintanya masih akan bertahan? Pernikahan kami bukan kisah bak dongeng yang dipenuhi kilauan emas dan gaun putih panjang yang menjuntai indah. Tak ada pelaminan mewah, tak ada undangan bertuliskan tinta emas, bahkan tak ada alunan musik romantis yang mengiringi langkahku menuju Revan. Hari itu hanya disaksikan langit yang mendung dan angin sore yang lembut. Tapi bagiku, itu sudah cukup sempurna. Kami memulai hidup baru di sebuah kontrakan kecil di gang sempit, hanya muat satu motor di depan pintunya. Dinding rumah tipis, catnya mulai mengelupas, dan setiap hujan datang, tetesan air dari atap bocor akan memaksaku menaruh ember di beberapa sudut. Tapi itulah istana kecil kami. Tempat pertama kali aku membuka mata setiap pagi dan melihat wajah Revan yang masih terlelap, wajah yang selalu membuat hatiku tenang. Gaji Revan sebagai staf biasa di perusahaan tempatnya bekerja, hanya cukup untuk menutupi kebutuhan dasar. Bahkan kadang, kami harus memilih, apakah bulan ini kami bisa membeli daging, atau cukup dengan tahu dan tempe saja. Tapi kami saling menopang. Aku mulai menjual barang-barang kecil secara online. Baju anak, aksesoris murah, bahkan camilan buatan sendiri. Hasilnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli minyak goreng tanpa harus menunggu gajian. Malam-malam kami diisi oleh suara kipas angin tua yang berderit, cahaya lampu temaram, dan obrolan-obrolan kecil yang justru terasa lebih hangat dari obrolan di restoran bintang 5. Suatu malam, aku melihat Revan duduk diam di tepi ranjang. Tangan kirinya memegang slip gaji,
Sementara tangan kanannya menutup wajahnya seakan menahan lelah yang begitu dalam. Aku menghampirinya pelan, duduk di sampingnya, lalu menyentuh bahunya dengan lembut. "Sayang," bisikku pelan, "kenapa diam aja?" Dia menarik napas panjang, seolah sedang menelan sesuatu yang sulit. Lalu akhirnya dia menoleh padaku, matanya sembab. "Maaf ya, Naira," katanya lirih. "Aku ngerasa gagal. Gaji aku cuma segini. Kita belum bisa nabung, belum bisa jalan-jalan, bahkan beli beras aja kadang harus tunggu diskon." Aku langsung menggenggam tangannya erat, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Revan, dengar aku ya." Suaraku bergetar, tapi penuh keyakinan. "Aku nggak pernah menikahimu karena gajimu. Aku menikahimu karena hatimu. Karena kebaikanmu. Karena kamu adalah rumah yang selalu ingin aku pulangin, meskipun rumah itu cuma seluas 10 meter persegi." Air mata perlahan jatuh di pipinya, dan ia menarikku ke dalam pelukannya, erat, seperti seseorang yang takut kehilangan segalanya. "Aku pengen bahagiain kamu, Nay, tapi aku takut nggak cukup," katanya di sela pelukannya. Aku menahan air mata yang sudah memenuhi pelupuk mataku, tapi suaraku tetap tenang. "Kamu cukup. Kamu lebih dari cukup." Justru karena semua kesederhanaan ini, aku tahu cinta kita nyata. Nggak ada topeng, nggak ada pura-pura. Yang ada cuma aku dan kamu, yang saling percaya dan saling berjuang. Kami terdiam dalam pelukan lama sekali. Saat itu, tak ada harta yang bisa menyaingi hangatnya dekapan seorang suami yang berjuang, dan kekuatan seorang istri yang setia. Kontrakan kecil itu mungkin reot dan penuh celah, tapi hati kami penuh. Kami tak punya banyak, tapi kami punya cinta. Dan bagi kami, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari kami tak lagi sehangat awal pernikahan. Waktu seolah mulai mencuri momen-momen kebersamaan kami, menggantikannya dengan diam yang menyesakan dan jarak yang perlahan terasa semakin panjang. Revan semakin sering pulang larut malam. Wajahnya tampak kuyu, matanya sayu, dan bahunya selalu tampak menanggung beban yang tak kasat mata. Ia membuka pintu kontrakan dengan langkah berat, seringkali tanpa kata, hanya sepatu yang dilepas tergesa, dan tas kerja yang diletakkan sembarangan di atas kursi plastik. Setiap kali kudekati, ia selalu tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Suatu malam, setelah lewat pukul 10, ia baru tiba di rumah. Aku menyambutnya seperti biasa, dengan senyum yang kujaga agar tetap hangat meski hatiku perih melihatnya begitu lelah. "Capek, ya?" tanyaku pelan, membantu melepaskan jas tipis yang dikenakannya. Dia hanya mengangguk. "Maaf, Nay, aku pulang terlambat lagi," ucapnya sambil memijat pelipisnya sendiri, napasnya berat. Aku menarik tangannya pelan, menggiringnya duduk di lantai beralaskan karpet lusuh. Lalu kuletakkan segelas teh hangat di depannya. "Kamu udah makan?" tanyaku. Dia menggeleng. "Lupa." Aku menghela napas, beranjak mengambilkan sisa nasi dan telur dadar yang kubuat sore tadi. Tapi sebelum aku berdiri, dia menahan tanganku. Tatapannya kosong, tapi matanya mulai berkaca. "Naira," katanya lirih, suaranya nyaris bergetar. Aku merasa gagal." Aku mematung sejenak, lalu kembali duduk di hadapannya. "Kenapa kamu bilang begitu?" tanyaku hati-hati. Dia menghela napas panjang, matanya menatap lantai seakan tak berani menatapku. "Aku kerja siang malam, tapi rasanya nggak cukup. Aku lihat kamu jualan online sampai larut, kirim-kirim barang sendiri.
Aku pengen kamu istirahat, tapi aku juga belum bisa kasih kamu apa-apa. Aku belum bisa jadi suami yang layak buat kamu. Suara itu pecah di akhir kalimat. Dia menunduk, menyembunyikan air mata yang tak sempat ditahan. Melihatnya seperti itu, hatiku remuk. Lelaki yang selama ini selalu tampak kuat, kini perlahan runtuh di hadapanku. Dan bukan karena dunia yang menekannya, tapi karena dia terlalu mencintaiku, hingga takut tak cukup. Tanpa ragu, aku maju dan memeluknya dari samping. Erat, hangat. Lalu kupeluk tubuhnya yang gemetar dalam diam, membiarkan bahunya bertumpu padaku, seperti ia selalu menjadi sandaranku selama ini. Revan, bisikku lembut, kuletakkan kepalaku di bahunya. Dengar aku baik-baik, ya. Dia tak menjawab, tapi aku tahu dia mendengarkan. Tangannya perlahan menggenggam ujung lenganku. Aku menikahi kamu bukan karena kamu punya banyak, tapi karena kamu punya hati yang tulus, yang gak semua orang punya. Kamu berjuang, kamu kerja keras, kamu gak pernah menyerah, itu udah cukup buat aku. Aku gak butuh rumah mewah, aku gak butuh mobil mahal. Yang aku butuh cuma satu. Aku menoleh dan menatap matanya yang basah. Aku cuma butuh kamu. Dan aku percaya kamu, Revan. Aku percaya kamu pasti sukses. Aku percaya waktunya akan datang. Sampai hari itu tiba, aku akan terus ada di samping kamu. Karena kamu adalah pilihan yang paling benar dalam hidupku. Dia menutup matanya, air mata mengalir lebih deras. Tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena hatinya yang mulai merasa disembuhkan. Ia membalas pelukanku, erat sekali, seakan tak ingin kehilangan pegangan hidupnya. Terima kasih, Nay. Tuhan, terima kasih. Karena sudah memberiku istri sekuat kamu. Dan malam itu, di dalam kontrakan kecil dengan lampu yang mulai redup, dua hati yang hampir goyah kembali saling menguatkan. Tak butuh banyak kata, karena cinta yang tulus selalu tahu bagaimana cara menyembuhkan luka, bahkan yang paling dalam sekalipun. Hari itu datang seperti badai yang tak terduga, mengguncang fondasi kecil yang kami bangun dengan susah payah. Aku sedang melipat pakaian sambil menunggu Revan pulang, ketika telepon berdering. Suara di seberang sana terdengar tergesa, panik, dan berat. Itu suara teman kantor Revan. Naira, kamu udah tahu belum? Revan, dia dalam masalah besar di kantor. Dia dituduh lalai. Katanya dia bocorin dokumen penting secara nggak sengaja ke vendor lain. Aku diam. Nafasku tercekat. Dunia seolah berhenti berputar untuk sesaat. Jari-jariku yang tadi sibuk melipat kaos Revan kini gemetar tak beraturan. Apa maksud kamu? Tanyaku dengan suara parau. Aku juga nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, Arya, CEO kita, udah manggil tim HRD. Kayaknya Revan bisa aja dipecat. Telepon terputus. Tapi jantungku masih berdebar tak karuan. Napasku seperti menabrak dinding di setiap hembusannya. Aku tahu Revan. Aku tahu bagaimana ia mencintai pekerjaannya. Aku tahu dia selalu datang lebih pagi dari semua orang, dan pulang paling akhir. Aku tahu, dia tidak mungkin ceroboh. Tidak mungkin. Tapi dunia tidak selalu adil pada orang baik. Malam itu, Revan pulang dengan wajah yang bahkan lebih pucat dari biasanya. Ia hanya duduk di ujung ranjang, terdiam. Tak berkata apa-apa. Hanya memandangi lantai dengan tatapan kosong. Bahkan ketika ku sentuh bahunya, ia tak bergeming. Revan, sayang, ada apa? Bisikku cemas.
Dia hanya menoleh pelan, matanya berkaca-kaca. Aku mungkin gak bisa kerja di sana lagi, Nay. Suaranya nyaris hilang. Aku dituduh ceroboh. Dokumen penting bocor ke tangan vendor kompetitor. Padahal aku gak pernah niat begitu. Aku benar-benar gak tahu gimana itu bisa terjadi. Aku menggenggam tangannya erat. Kamu udah jelasin semuanya ke atasan kamu? Udah, jawabnya lemah. Tapi semua bukti ngarah ke aku. Aku ngerti kalau mereka mau pecat aku. Dan aku gak tahu harus bilang apa ke kamu. Aku malu. Aku takut kamu kecewa. Aku menggeleng cepat, menahan air mata yang mulai menyesaki mataku. Revan, dengar aku. Aku gak pernah kecewa sama kamu. Sekalipun. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu kamu orang jujur dan gak mungkin lakuin hal kayak gitu. Aku percaya kamu. Dia menunduk, pundaknya bergetar. Aku tak sanggup hanya berdiri diam. Aku harus melakukan sesuatu. Apapun. Dan malam itu juga, diam-diam, aku mengambil ponselku. Kutatap nama yang selama ini kujauhkan dari urusan rumah tanggaku. Arya. Kakakku. CEO dari perusahaan tempat Revan bekerja. Jari-jariku gemetar saat menekan nomor teleponnya. Setelah beberapa dering, suara khasnya terdengar. Tegas. Formal. Dingin seperti biasa. Naira, ada apa malam-malam gini? Aku menarik napas panjang, mencoba menahan tangis agar suaraku terdengar tenang. Kak Arya, aku mohon, jangan pecat Revan, ucapku, akhirnya. Hening di seberang. Lalu terdengar suara kakakku yang agak berubah. Jadi kamu tahu? Aku menelan ludah. Aku tahu segalanya. Tolong, Kak. Dia nggak bersalah. Revan bukan orang yang kayak gitu. Dia kerja siang malam. Dia terlalu berhati-hati, bahkan untuk hal kecil sekalipun. Kalau dia salah, aku yakin itu bukan karena lalai, pasti ada kesalahpahaman. Aku mohon, kasih dia kesempatan. Naira, suara Arya menjadi lebih dalam, lebih pelan. Kamu sadar nggak? Kamu lagi minta sesuatu yang bertentangan sama semua nilai profesionalitas? Aku CEO, dan Revan, dia bawahan. Dia nggak tahu kamu adik aku. Sekarang kamu minta aku lindungi dia. Kamu yakin ini adil? Aku terdiam sejenak. Lalu aku menjawab, dengan suara gemetar tapi penuh keyakinan. Aku nggak minta kakak melanggar aturan. Aku cuma minta kakak percaya bahwa dia layak diberi kesempatan. Periksa lagi. Telusuri lebih dalam. Jangan hukum orang yang mungkin justru jadi korban. Kak, kalau bukan karena cinta, aku nggak akan pernah datang kayak gini. Tapi dia suamiku. Dan aku tahu dia. Dia bukan pelaku. Hening lagi, tapi kali ini lebih lama. Akhirnya Arya menjawab, suaranya lebih lembut, meski masih dengan nada datarnya yang khas. Baik, aku akan lihat ulang kasusnya. Tapi kamu janji, Nay, kamu tetap jaga rahasia kamu dari dia. Sampai waktu yang tepat. Kalau sampai dia tahu dari orang lain, semuanya bisa berantakan. Aku mengangguk meski Arya tak bisa melihat. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Malam itu, aku kembali ke kamar. Revan sudah tertidur. Tapi wajahnya masih menyeratkan kecemasan yang belum usai. Aku duduk di sampingnya, mengusap rambutnya pelan, lalu berbisik lirih dengan hati penuh harap. Kamu nggak sendiri,
Revan, aku di sini, dan aku akan jagain kamu dengan cara apapun yang aku bisa. Karena cinta bukan cuma tentang menerima, tapi juga tentang memperjuangkan. Dan di tengah gelap malam, aku bersumpah dalam hati, jika dunia tak mau berpihak pada Revan, maka aku akan melawannya, sendirian, sekalipun. Waktu berjalan. Luka lama perlahan mengering, meski bekasnya masih melekat erat di hati. Setelah insiden itu, Revan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia datang paling awal, pulang paling akhir. Ia tak ingin kesalahan, meskipun bukan murni salahnya, terulang kembali. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas, bahwa ia bukan pria lemah yang mudah digantikan. Aku tahu betapa besar tekanan yang ia tanggung. Tapi setiap kali pulang, meski wajahnya lelah dan tubuhnya nyaris roboh, ia tetap menyunggingkan senyum. Ia memelukku, mencium keningku, dan berkata, "Hari ini lebih baik, Nay. Aku yakin, pelan-pelan semuanya akan berubah." Dan entah bagaimana, kalimat sederhana itu seperti hujan di musim kemarau, menenangkan jiwaku yang penuh rahasia. Aku masih menyembunyikan identitasku. Masih menahan diri untuk tak jujur tentang siapa aku sebenarnya. Masih menyimpan satu rahasia besar yang pelan-pelan mulai mencabik hatiku dari dalam. Karena setiap kali Revan memuji betapa adil dan bijaksananya atasan barunya, aku hanya bisa tersenyum pahit. Sampai hari itu tiba. Revan pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah ulang tahun. Ia membuka pintu dengan napas terburu, memanggil namaku dengan suara nyaring. "Naira, sayang, kamu di mana?" Aku berlari dari dapur, dengan celemek masih terikat di pinggang. "Kenapa? Ada apa?" tanyaku heran. Revan memelukku erat. Aku dipanggil ke ruangan Pak Arya tadi pagi. Jantungku langsung berdetak tak karuan saat nama itu disebut. Lalu, tanyaku dengan suara bergetar. Dia bilang, dia memperhatikan kinerjaku. Dan, aku dipromosikan jadi manajer. Mataku membelalak. Apa? Iya. Aku resmi jadi manajer proyek mulai bulan depan. Gajiku naik, Nay. Aku bisa beliin kamu kompor baru, kulkas yang kamu pengenin, mungkin juga kita bisa nabung buat DP rumah kecil. Akhirnya aku bisa kasih kamu hidup yang lebih layak. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Tenggorokanku tercekat. Senyum Revan begitu tulus, begitu bangga, begitu bahagia. Tapi di dalam hatiku, badai diam-diam kembali berembus. Karena aku tahu, promosi itu bukan datang semata-mata karena prestasi. Aku tahu, itu semua karena aku yang kembali menemui kakakku. Beberapa minggu setelah insiden pemecatan nyaris terjadi, aku kembali mengetuk pintu ruang kerja Arya, kali ini dengan kepala tertunduk lebih rendah. "Kak," kataku saat itu, menatap kakakku yang sibuk di balik meja panjangnya. Ia mendongak, lalu menyilangkan tangan. "Apalagi, Naira? Aku tahu kamu udah bantu Revan bertahan. Terima kasih. Tapi, boleh aku minta satu hal lagi?" Arya menatapku tajam. "Kamu mau aku naikin jabatan suamimu?" Aku mengangguk pelan. "Dia pantas, Kak. Dia kerja keras. Dia setia. Dia cerdas. Tapi kadang dunia nggak kasih orang kayak dia kesempatan. Aku tahu ini minta terlalu banyak. Tapi aku nggak tahan lihat dia terus merasa dirinya kecil. Padahal dia besar.
Dia luar biasa. Dia cuma butuh satu peluang. Kakakku terdiam lama. Lalu dia bicara pelan, tapi tegas. Kalau aku lakuin ini, kamu tahu risikonya? Revan akan makin tinggi posisinya di perusahaan, dan itu artinya, makin besar peluang dia tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menggigit bibirku. Aku tahu. Kamu siap, Naira? Waktu itu aku tak menjawab. Aku hanya mengangguk pelan. Karena aku sadar, cinta ini menuntut pengorbanan yang kadang tak terlihat. Dan kini, melihat Revan tertawa, memelukku dengan semangat, berbicara tentang masa depan kami, hatiku terasa hangat dan perih dalam waktu bersamaan. Dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu betapa aku harus menahan air mata setiap kali dia berterima kasih pada atasan hebatnya. Dia tak tahu bahwa di balik promosi itu, ada aku yang diam-diam memohon demi kebahagiaannya. Malam itu, ketika Revan tertidur di sampingku, aku hanya bisa menatap wajahnya dalam diam. Lalu berbisik di dalam hati, "Maafkan aku, Revan, aku ingin jujur. Tapi belum sekarang. Aku cuma ingin kamu terus tersenyum, meski aku harus menanggung rahasia ini sendiri." Aku masih ingat hari ketika Revan pulang dengan senyum penuh kemenangan, menenteng sebuah kotak panjang berwarna hitam elegan. Matanya berbinar seperti anak kecil yang baru saja memenangkan lomba besar. "Naira, lihat ini," serunya sambil membuka kotak itu di hadapanku. Di dalamnya, terbaring sebuah jam tangan mahal berlapis logam perak yang mengilap. Merek yang selama ini hanya kulihat di etalase butik mewah di pusat kota. "Jam tangan?" tanyaku pelan, berusaha tetap tersenyum. "Iya, ini limited edition. Cuma ada 20 unit di Indonesia. Aku dapat dari bonus proyek kemarin," katanya bangga, sambil memakaikannya di pergelangan tangan. "Gimana? Keren, kan?" Aku tersenyum, meski hatiku terasa sesak. "Iya, keren," jawabku singkat. Revan tak menyadari nada suaraku yang datar. Ia sibuk menatap bayangannya sendiri di kaca jendela, mengagumi pantulan jam tangan barunya. Dan itu bukan satu-satunya. Beberapa minggu kemudian, ia membawa pulang mobil baru, sedan mewah yang masih dilapisi plastik pelindung di joknya. Warnanya hitam mengilap. Mesin mengaum lembut. Tetangga sekitar mulai melirik kami dengan tatapan penuh tanya. "Sayang, aku pikir kamu mau nabung buat rumah?" tanyaku hati-hati. Revan hanya tertawa kecil, lalu menepuk pundakku. "Nanti juga bisa, Nay. Gimanapun, kita juga harus kelihatan keren. Masa manajer naik motor butut terus?" Kalimat itu seperti petir kecil di hatiku. Bukan tentang motor tua kami, bukan tentang mobil baru itu, tapi tentang nada suaranya. Ada yang berubah. Revan berubah. Dulu, dia selalu bilang, "Gak penting kita naik apa, yang penting kita saling punya." Sekarang, seolah semua harus terlihat, harus mewah, harus dilihat orang. Aku mulai merasa asing dengan laki-laki yang dulu pernah memelukku erat di kontrakan sempit, yang bilang bahwa kebahagiaan ada dalam hal-hal sederhana. Senyuman, pelukan, semangkuk mie rebus di tengah hujan. Tapi kini dia mulai memandangku seperti aku yang ketinggalan zaman. Saat aku masih memakai blus sederhana dan rok panjang polos, dia mengenakan jas slim fit berlogo brand mahal. Suatu malam, saat kami hendak menghadiri undangan ulang tahun kolega kantornya, aku mengenakan gaun panjang biru tua yang sudah kusimpan rapi sejak pernikahan kami dulu.
Saat aku keluar dari kamar, Revan menatapku dari kepala hingga kaki, lalu mengerutkan kening. "Kamu nggak punya dress lain?" tanyanya. Aku terdiam. "Ini gaun yang sama yang kupakai waktu kita resepsi, Van." "Oh, tapi kamu tahu sendiri, kan, teman-teman kantor aku itu? Ya, mereka bawa pasangan yang stylish. Aku cuma nggak pengen kamu kelihatan beda." Kalimat itu menamparku lebih keras dari yang bisa kubayangkan. Bukan karena dia berniat menyakitiku, mungkin dia hanya tak sadar. Tapi aku tahu, hatinya sudah mulai berpaling dari hal-hal yang dulu begitu ia jaga. Kesederhanaan, ketulusan, dan aku. Malam itu, di kamar kami yang kini lebih besar dan lebih dingin dari kontrakan lama kami, aku duduk di ujung ranjang. Kupandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Senyum kami begitu lebar, begitu polos, begitu nyata. Lalu aku berbisik sendiri, "Revan, kamu tahu nggak? Aku mencintai kamu yang dulu. Bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu sederhana. Tapi sekarang, aku mulai kehilangan kamu di balik semua yang kamu punya. Dan aku tahu, sebentar lagi, rahasia yang kusembunyikan pun mungkin tak akan bisa kusimpan lebih lama. Karena jarak di antara kami semakin melebar, bukan karena ruang, tapi karena cara kami memandang hidup yang mulai berbeda." Rumah itu berdiri megah di atas tanah yang luas, dengan pilar tinggi menjulang dan pagar besi yang berkilau seperti perhiasan mahal. Catnya masih baru, halaman depannya dihiasi taman kecil dengan air mancur yang gemericiknya terdengar merdu, namun tak menghangatkan hatiku sedikitpun. Revan berdiri di sampingku, tangannya melingkar di pinggangku, matanya penuh kebanggaan. "Nay, ini rumah kita sekarang. Kamu suka?" tanyanya penuh harap. Aku tersenyum samar, menatap bangunan megah itu dengan perasaan campur aduk. "Indah, sangat indah," jawabku pelan. Tapi entah kenapa, langkah kakiku terasa berat ketika memasuki rumah itu untuk pertama kali. Lantai marmernya dingin. Dindingnya putih bersih tanpa satupun jejak kehidupan. Tak ada kenangan di sana, tak ada tawa, tak ada cerita. Hanya kemewahan yang membungkam. Aku mulai merasa seperti tamu di hidupku sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi ujian baru. Interior rumah dipenuhi barang-barang branded yang bahkan namanya tak pernah kudengar sebelumnya. Sofa seharga satu motor, tirai impor, rak kristal yang tak boleh disentuh sembarangan. Dan Revan. Revan pun mulai berubah lebih jauh dari yang pernah kubayangkan. Suatu pagi, saat aku menyajikan sarapan di ruang makan yang dingin dan terlalu besar untuk hanya 2 orang, dia memandangku dari atas ke bawah. Tatapannya bukan lagi tatapan cinta, melainkan penilaian. Seperti sedang menilai barang dagangan. "Baju yang kamu pakai itu, masih yang lama ya?" tanyanya datar, sambil menyendok cereal dari mangkuk kaca bening. Aku mengangguk. "Iya, ini yang kamu beliin dulu pas anniversary pertama kita." Dia tertawa kecil. Tapi bukan tawa hangat. Itu tawa sinis. "Naira, sekarang kita udah tinggal di lingkungan orang atas. Kamu gak bisa terus pakai baju pasar kayak gitu. Kamu kayak pembantu yang nyasar di rumah orang kaya." Darahku seolah berhenti mengalir. Aku menatap wajahnya, mencari sedikit rasa bersalah, tapi yang kulihat hanya seseorang yang tak lagi mengenali siapa aku. Air mataku hampir jatuh, tapi kutahan. Aku menunduk, menggenggam ujung bajuku yang dulu kubanggakan, kini malah membuatku merasa hina.
Maaf kalau bajuku bikin kamu malu, gumamku lirih. Revan mengangkat bahu. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Kalau kamu mau dihormati, kamu harus mulai tampil kayak wanita kelas atas. Wanita kelas atas? Apa aku harus mengubur semua bagian dari diriku demi terlihat pantas berdiri di sampingnya? Malamnya, aku berdiri di depan cermin, mencoba mengenakan gaun mahal pemberian Revan yang masih berlabel. Tapi saat aku menatap bayanganku sendiri, aku tak melihat Naira, wanita sederhana yang dulu tertawa di dapur kontrakan sambil mengaduk mie instan. Yang kupandang sekarang adalah sosok asing, berdiri kikuk dalam kemewahan yang tak pernah ia minta. Aku duduk di ujung ranjang, dan menatap lantai dingin yang mengilap seperti es. Dulu kamu mencintaiku apa adanya, Revan. Sekarang kamu ingin aku jadi apa? Bisikku sendiri. Pindah ke rumah mewah bukanlah impianku. Impianku hanyalah hidup dengan seseorang yang mencintaiku tanpa syarat. Dalam suka dan duka, dalam sempit dan lapang, dalam sederhana dan segala kekurangannya. Tapi pria itu, pria yang kini bersamaku di rumah besar ini, seolah perlahan mengubur Revan yang dulu. Dan aku mulai bertanya-tanya, masih adakah tempat untuk Naira yang lama di dunia Revan yang baru ini? Dulu, Revan selalu pulang dengan pelukan. Suaranya adalah hal pertama yang kudengar saat pintu terbuka. Sayang, aku pulang. Dan aku akan berlari menyambutnya, seperti anak kecil yang menunggu ayahnya pulang kerja. Tak peduli betapa lelahnya dia, pelukannya selalu hangat. Tapi entah sejak kapan, suara itu hilang. Kini yang kudengar hanya suara kunci yang berputar, lalu langkah kaki yang berat. Kadang bahkan tak ada suara sama sekali. Pintu terbuka, lalu tertutup kembali, dan keheningan menyelimuti seluruh rumah. Revan makin jarang bicara. Ia tak lagi menatapku saat makan malam, tak lagi menanggapi ceritaku soal toko onlineku yang sepi, atau betapa senangnya aku saat berhasil menjual 3 helai kerudung minggu lalu. Matanya sering terpaku pada layar ponsel. Jemarinya sibuk mengetik, lalu diam. Tatapannya kosong. Dan ketika aku bertanya, "Kamu kenapa, Van?" "Capek, ya?" Dia hanya menjawab, "Kerjaan numpuk. Aku lagi banyak tekanan. Jangan nanya yang aneh-aneh." Aku diam. Aku belajar untuk tak banyak bertanya. Tak ingin dianggap mengganggu. Tapi setiap malam aku tidur dengan punggungnya menghadapku. Aku merasa seperti tak lagi jadi bagian dari hidupnya. Chatku sering centang 2 tanpa balasan. Teleponku lebih sering masuk ke voicemail. Alasannya selalu sama, lembur. Dan aku masih percaya. Masih meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase. Bahwa dia hanya lelah. Bahwa tanggung jawabnya besar dan pikirannya penuh beban. Aku tetap menyiapkan makan malam. Tetap menunggunya pulang meski jam menunjukkan lewat tengah malam. Tetap menahan mata supaya bisa menyambutnya, walau hanya dengan segelas air putih. Kadang, aku duduk sendiri di ruang makan, menatap ponsel, mengetik pesan yang tak pernah terkirim. "Aku kangen kamu. Apa kamu masih sayang sama aku? Revan, kita kenapa?" Tapi kutekan backspace. Kututup layar ponsel. Dan hanya memandang keluar jendela, tempat lampu jalan berkelap-kelip tanpa arah. Malam itu, saat ia pulang hampir pukul 1 pagi, aku menyambutnya di depan pintu. Rambutku berantakan, mataku merah karena menahan kantuk. "Van, kamu udah makan? Aku bikinin sup," ucapku dengan suara serak. Dia hanya melirikku sekilas.
Aku udah makan di luar. Capek banget. Mau langsung tidur. Tapi kamu belum cerita. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Kita jadi jarang ngobrol. Dia menatapku sejenak, lalu menghela napas. Naira, bisa nggak? Jangan terlalu dramatis. Aku bener-bener lagi fokus sama kerjaan. Aku butuh kamu ngerti itu. Aku mengangguk. Menelan kata-kata yang sebenarnya ingin keluar. Aku tak dramatis. Revan, aku hanya rindu. Rindu duduk berdampingan dan mendengar kamu cerita soal rekan kerja yang lucu, tentang printer kantor yang error, tentang apapun, asal bukan keheningan seperti ini. Tapi aku tetap memilih diam. Karena aku pikir, mungkin ini cuma badai kecil. Dan badai pasti berlalu. Yang tidak kusadari waktu itu adalah, badai ini justru sedang bersiap menenggelamkan segalanya. Hari itu matahari bersinar terik. Tapi rasanya tubuhku menggigil seperti ditelanjangi oleh angin musim dingin. Aku sedang melipat baju di ruang tengah, aktivitas kecil yang kulakukan untuk menahan kepalaku dari berpikir terlalu banyak. Tapi pikiranku memang tak pernah benar-benar diam sejak Revan berubah. Ponselku tiba-tiba bergetar di atas meja. Notifikasi dari akun Instagram kantor Revan. Aku biasanya tak peduli, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku kali ini. Foto terbaru, acara launching proyek baru, terlihat elegan dan mewah. Mataku otomatis menelusuri barisan orang-orang di dalam foto. Hingga akhirnya, hatiku berhenti berdetak sejenak. Di situ, Revan berdiri dengan seorang wanita. Ia mengenakan jas hitam, dasinya rapi, senyum lebarnya terlihat tulus. Senyum yang bahkan sudah jarang ia tunjukkan padaku. Tapi bukan itu yang membuat tanganku bergetar. Wanita di sebelahnya, cantik. Gaunnya anggun berwarna biru tua, rambut panjangnya tergerai sempurna, dan lengannya menyentuh lengan Revan dengan begitu lekat. Mereka tampak akrab, terlalu akrab. Captionnya berbunyi, Revan dan Dinda, duet hebat tim pengembang baru. Chemistry mereka luar biasa. Aku menatap layar ponsel cukup lama, berharap mataku salah lihat. Tapi nama itu jelas tertulis. Dinda. Nama yang tak pernah ia sebutkan di rumah. Wajah yang tak pernah ia ceritakan. Dan lebih menyakitkan, tawa Revan dalam foto itu. Tawa yang hangat, yang dulu milikku, kini dimiliki wanita lain, di tempat yang bahkan tak kutahu ia sedang berada di sana. Malam harinya, ketika ia pulang dengan langkah yang malas dan wajah lelah, aku memberanikan diri bertanya. Aku menyiapkan nada suara yang halus, agar tidak terdengar seperti istri yang curiga. Tapi hatiku tetap bergetar. Van, tadi aku lihat postingan kantor kamu. Kamu kelihatan keren. Ucapku mencoba membuka obrolan dengan senyum kecil. Dia hanya mengangguk, tanpa benar-benar melihatku. Oh, iya, tadi ada acara kantor. Di foto itu, kamu sama Dinda, ya? Aku berkata pelan, berusaha terdengar santai. Revan akhirnya menoleh. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan melipat tangan di dada. Iya, itu partner aku di proyek baru. Kenapa? Aku menelan ludah, menatap wajahnya. Kelihatannya kalian dekat banget. Ya? Ia menghela napas berat, lalu tersenyum hambar. Naira, jangan mulai, ya? Jangan jadi istri yang terlalu curigaan. Aku kerja, bukan main. Dan Dinda itu cuma rekan kerja. Titik. Tapi kamu gak pernah cerita tentang dia.
Padahal kalian kerja bareng dan kelihatan akrab sekali. Revan memutar bola matanya, lalu berdiri. Aku nggak cerita karena aku tahu kamu pasti begini. Kamu terlalu sensitif, Nay. Aku capek, beneran capek. Bisa nggak kita bahas yang lain aja? Aku diam. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan yang tak bisa kutolak. Van, aku bukan cemburu tanpa alasan. Aku cuma ngerasa, kamu jauh. Kamu gak lagi cerita apa-apa ke aku. Dan sekarang kamu lebih sering senyum di foto dengan orang lain daripada di rumah sendiri. Dia menatapku tajam. Kalau kamu gak bisa percaya sama aku, ya susah, Nay. Aku kerja buat masa depan kita. Tapi kalau kamu terus mikir yang aneh-aneh. Dia tak menyelesaikan kalimatnya. Ia berjalan ke kamar dan menutup pintu. Bukan membanting, hanya menutup pelan. Tapi keheningan yang tertinggal justru lebih menyakitkan dari teriakan. Aku berdiri mematung di tengah ruangan. Sendiri. Lagi. Dengan hati yang semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tak lagi bisa kupegang. Bukan karena Revan berselingkuh, tapi karena Revan tak lagi merasa perlu menjelaskan apapun padaku. Dan mungkin itu pertanda awal dari akhir. Malam itu, udara terasa pengap meski jendela kamar terbuka lebar. Aku duduk di sisi ranjang, menatap kosong ke arah pintu yang belum juga terbuka. Jam sudah menunjukkan pukul 11.45 malam. Ini bukan kali pertama Revan pulang larut tanpa kabar. Tapi tetap saja, setiap kali menunggu seperti ini, ada luka yang mengendap di hati. Luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku berusaha menahan kantuk. Tapi rasa cemas membuatku tetap terjaga. Hingga akhirnya, suara kunci terdengar dari pintu depan. Revan, panggilku pelan, melangkah keluar dari kamar. Ia baru saja masuk, melepas sepatu dengan gerakan terburu-buru. Matanya tak menatapku lama. Tapi aku memperhatikannya. Dan malam itu, ada yang berbeda. Bau parfumnya. Bukan bau parfum yang biasa ia pakai. Revan selalu memakai parfum yang aku belikan saat ulang tahunnya tahun lalu. Wanginya segar dan maskulin, khas dirinya. Tapi malam ini, aroma manis menyengat tercium dari bajunya. Wangi feminin. Lembut, hangat, dan jelas bukan miliknya. Aku berdiri diam beberapa langkah darinya, mencoba tetap tenang. Van, kamu ganti parfum, ya? Tanyaku pelan. Ia menoleh sekilas. Matanya tampak menghindar. Hah? Enggak, masih yang biasa. Tapi baunya beda. Aku mencoba tersenyum, walau hatiku mulai meremas. Ini wangi parfum wanita. Revan mendengus. Melepas jasnya dengan kasar lalu menaruh tas di sofa. Nay, jangan mulai, ya. Aku cuma nanya, ujarku, masih mencoba bersikap lembut. Bau itu kuat banget, Van, di baju kamu. Dan saat itu, ia meledak. Kamu tuh kenapa sih? Tiap aku pulang selalu dicurigain, ditanya-tanya kayak orang interogasi. Aku capek, Nay. Capek banget. Aku terdiam. Tak siap dengan nada suara setinggi itu. Aku nunggu kamu dari sore. Bisikku, nyaris tak terdengar. Aku cuma nanya. Aku khawatir. Itu salah, Van. Revan mengacak rambutnya frustrasi, lalu membanting dirinya ke sofa. Kamu terlalu sensitif. Aku udah cukup stres di kantor, jangan tambah-tambahin di rumah.
Air mataku mulai mengalir. Tapi aku cepat-cepat menghapusnya. Aku tidak ingin dia melihatku rapuh. Tidak malam ini. Aku sensitif karena kamu berubah, kataku pelan. Dulu kamu selalu cerita. Dulu kamu selalu tenang. Sabar. Sekarang kamu pulang bawa wangi asing dan marah karena aku bertanya. Apa salah kalau aku merasa takut kehilangan kamu, Van? Dia tidak menjawab. Hanya duduk menatap lantai, entah mendengarkan atau tidak. Dan dalam hening itu, aku sadar. Ada jarak yang tak lagi bisa kusentuh. Revan berada di depan mataku, tapi jiwanya seperti berada di tempat lain. Bersama seseorang yang mungkin telah membuatnya lupa bagaimana rasanya ditunggu di rumah oleh seorang istri yang tak pernah berhenti percaya. Aku menunduk, memeluk tubuhku sendiri. Malam itu, yang menusukku bukan hanya bau parfum wanita lain di bajunya, tapi bau kebohongan yang mulai menempel di hatinya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang membanggakan. Sebuah malam istimewa, gala dinner tahunan kantor tempat Revan bekerja. Sebuah acara yang hanya bisa dihadiri oleh orang-orang penting, mereka yang punya peran dan kontribusi besar di perusahaan. Dan untuk pertama kalinya, Revan mengajakku datang. Hatiku girang bukan main. Aku mempersiapkan semuanya sendiri, tanpa menyuruh supir atau jasa makeup. Aku hanya ingin terlihat rapi dan pantas di sisinya. Aku tidak punya gaun mahal, tapi aku memilih gaun berwarna nude yang sederhana, yang dulu pernah kupakai saat lamaran kami. Kujahit ulang agar lebih pas. Aku juga merias wajahku seadanya. Tidak menor, hanya ingin tampil manis. Saat aku keluar dari kamar, Revan sedang mengenakan jasnya di depan cermin. Ia menoleh sekilas. Wajahnya datar. Tidak ada senyum. Tidak ada pujian. Gitu doang bajunya, katanya dingin. Gak takut dikira tamu undangan gratisan? Aku terdiam. Tersenyum kecil, mencoba tidak mempermasalahkan. Ini yang terbaik yang aku punya, Van. Dia menghela napas. Ya udah, jangan malu-maluin aja. Sepanjang jalan menuju hotel, kami tak banyak bicara. Aku menggenggam tangannya, tapi ia tak menggenggam balik. Dan aku kembali diam, menahan luka kecil yang makin lama makin dalam. Seolah kedatanganku hanya karena ia harus, bukan karena ia ingin. Setibanya di ballroom hotel bintang 5 itu, aku langsung terintimidasi oleh kerlap-kerlip lampu gantung kristal dan wanita-wanita elegan yang memakai gaun desainer. Mereka berjalan anggun, tertawa lepas dengan sesama istri eksekutif. Tubuh mereka ramping, make up mereka sempurna. Sementara aku hanya Naira. Seorang wanita biasa yang tak tahu lagi di mana tempatnya berdiri malam itu. Revan berjalan cepat, sibuk menyapa sana-sini. Tanganku nyaris tak ia sentuh. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan sekelompok kolega laki-laki dan wanita. Semuanya tampak terhibur dan akrab. Wah Revan, akhirnya dateng juga. Dengar-dengar kamu sekarang makin dilirik buat direksi ya? Seru salah satu dari mereka. Revan tertawa bangga. Ah, belum tahu. Doain ajalah. Lalu, salah satu pria lain, dengan jas abu-abu dan senyum licik, menatap ke arahku. Dan ini siapa? Wah cantik juga pacar baru. Aku hampir membuka mulut untuk menjawab. Tapi Revan justru menyeringai dan dengan ringan berkata, "Oh, ini pembantu pribadi gue." Tawa meledak dari mereka. Serempak, ramai, menyakitkan. Seseorang bahkan menambahkan,
Pantesan penampilannya beda ya sama istri-istri yang lain. Gaya khas mbak-mbak kampung. Jantungku mencelos. Lututku bergetar. Tapi wajahku tetap kutahan sekuat mungkin untuk tidak runtuh di depan mereka. Kupaksakan tersenyum. Tangan gemetar menggenggam clutch kecil yang kupinjam dari tetangga. Rasanya seperti ditelanjangi. Harga diriku diinjak-injak di tengah ruangan mewah itu. Aku menoleh pada Revan, berharap ia akan meralat perkataannya. Bahwa itu hanya candaan. Bahwa ia akan menarikku ke pelukannya dan berkata, "Maaf, ini istriku yang luar biasa." Tapi tidak. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya meneguk minumannya dan tersenyum kecil. Seolah mempermalukanku adalah hal biasa. Seolah aku memang pantas disebut seperti itu. Malam itu aku hanya berdiri, menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Aku tak menangis. Belum. Tapi di dalam dadaku, sesuatu runtuh. Runtuh seutuhnya. Di kamar mandi hotel yang dingin dan penuh cermin, aku akhirnya menangis. Sendiri. Menatap wajahku yang kini kusut. Bukan karena make up luntur, tapi karena air mata yang tak bisa dibendung lagi. "Kenapa kamu berubah sedingin ini, Van?" bisikku sendiri. "Apa aku sudah tidak pantas disebut istrimu di hadapan mereka?" Dan malam itu aku bersumpah, akan tiba saatnya aku berdiri di tengah ruangan mewah seperti ini lagi, bukan sebagai wanita yang dihina, tapi sebagai wanita yang tak akan pernah lagi diinjak harga dirinya. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya yang dingin dan sepi, aku bangun lebih dulu. Revan masih tertidur pulas di sisi tempat tidur. Matanya terpejam rapat, napasnya tenang, tidak seperti batinku yang kacau dan penuh curiga. Sudah beberapa hari ini aku merasa ada yang berubah. Tatapannya dingin, pelukannya menghilang, dan senyumnya seperti milik orang lain. Tapi aku terus menyangkal. Aku masih ingin percaya bahwa semuanya hanya karena beban kerja. Tapi pagi itu, semesta berkata lain. Saat aku merapikan jas kerjanya yang tergantung di balik pintu, sebuah kertas kecil terjatuh dari saku dalamnya. Awalnya aku tak terlalu peduli. Tapi ketika kulihat lebih dekat, jantungku berhenti berdetak sejenak. Nota hotel. Atas nama Revan. Tanggalnya, 3 hari lalu. Di jam yang seharusnya ia bilang sedang lembur. Tanganku gemetar saat memegangnya. Ada rasa panas yang menjalar ke seluruh tubuhku. Dadaku sesak. Tapi aku belum berani menuduh. Aku butuh lebih dari ini. Aku ambil ponselnya saat dia masih tertidur. Tanganku dingin, tapi tekadku membara. Kutekan layar ponsel, membuka aplikasi pesan yang biasa ia pakai. Dan di sana, semuanya terbuka tanpa usaha. Dinda. Namanya terpampang jelas. Foto profilnya perempuan muda, cantik, dengan senyum menggoda. Dan isi chatnya. "Aku suka banget pelukan kamu semalam. Andai kita bisa tidur bareng setiap malam ya, Van." "Istrimu curiga nggak?" "Hahaha. Biarin aja dia, kamu tuh lebih pantas sama aku." Air mataku jatuh tanpa suara. Tapi di dalam dadaku, seperti ada suara yang menjerit keras, menyobek keyakinan dan cinta yang selama ini kupeluk erat. Kututup ponsel itu. Kutatap Revan yang masih terlelap. Wajahnya tampak damai, sementara aku hancur di sampingnya. Beberapa jam kemudian, saat dia bersiap berangkat kerja, aku duduk di ruang makan, menunggunya dengan wajah tenang tapi hati mendidih. "Van," panggilku dengan suara pelan. Dia menoleh, masih sibuk mengancingkan bajunya.
Ya. Aku letakkan nota hotel di atas meja, perlahan. Ini apa? Dia berhenti, menatap kertas itu sebentar. Ekspresinya berubah. Tapi bukan panik, melainkan datar. Seolah tak terkejut sama sekali. Dan ini, lanjutku, meletakkan ponsel dengan layar chat yang masih terbuka. Kamu mau bilang apa? Sesaat, sunyi. Sunyi yang membuat detak jam dinding terdengar begitu menyesakkan. Lalu ia mengangkat wajah, dan dengan nada dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya, ia berkata, "Dia lebih pantas buat aku." Seakan ada yang menamparku keras. Nafasku tercekat. Bibirku gemetar. "Apa maksudmu?" Tanyaku, nyaris tak percaya. Revan menatapku dengan mata tanpa cahaya. Dinda. Dia lebih modern, lebih mengerti aku. Gak kayak kamu yang terlalu polos dan norak. Aku udah capek pura-pura. Kata-katanya menusuk, satu persatu. Tak ada penyesalan. Tak ada rasa bersalah. Hanya kejujuran yang kejam. Aku menggenggam ujung meja, mencoba berdiri tegak meski tubuhku goyah. Jadi selama ini, semua pengorbananku gak berarti apa-apa, tanyaku lirih. Kamu lupa siapa yang menunggumu tiap malam? Siapa yang membela kamu saat kamu hampir kehilangan pekerjaan? Siapa yang menyembunyikan statusnya demi dicintai apa adanya? Revan tertawa sinis. Ya, dan itu masalahmu. Aku gak pernah minta kamu sembunyiin identitas. Jangan jadi korban sekarang. Air mataku jatuh. Tapi aku tak menghapusnya. Biar dia lihat. Biar dia tahu betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang selama ini kupeluk dengan seluruh cinta. Aku bangkit dari kursi. Terima kasih, Van. Kamu baru saja menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tanpa menoleh lagi, aku berjalan masuk ke kamar. Kudengar pintu depan ditutup dengan keras tak lama setelah itu. Dan di sana, di dalam kamar tempat semua kenangan kami tertinggal, aku jatuh berlutut. Tapi kali ini, bukan karena lemah, melainkan karena aku sadar, inilah titik baliknya. Aku berdiri di tengah ruang tamu rumah megah yang dulu katanya akan menjadi surga kami. Rumah yang penuh marmer mahal, lampu gantung kristal, dan lukisan-lukisan besar yang tak pernah kubeli. Semuanya dipilih Revan. Tapi malam itu, semua kemewahan itu terasa dingin. Mati. Tidak ada satu sudut pun yang terasa seperti rumah. Setelah mendengar kata-kata dari pria yang kucintai bertahun-tahun lamanya. Aku gak butuh kamu lagi, Naira, katanya dingin. Aku terdiam. Mata kami bertemu. Tapi di matanya tidak ada lagi Revan yang dulu. Tak ada cinta. Tak ada kerinduan. Hanya kebekuan, seperti es yang tak akan pernah mencair. Kupeluk tubuhku sendiri. Suara detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Kenapa? Kamu tega, Van? Suaraku gemetar, mencoba tetap tenang. Apa aku sedemikian hinanya bagimu sampai kamu bicara seperti itu? Dia tertawa pendek, sarkastik. Kamu mau tahu kenapa? Karena kamu itu cuma masa lalu yang kusesali. Aku mengerjap. Nafasku tercekat. Tapi Revan belum selesai. Kamu pikir aku sukses karena kamu? Karena pengorbanan kamu yang katanya hebat itu? Salah besar. Aku sampai di titik ini karena kerja kerasku sendiri. Kamu cuma nempel di punggungku, berharap aku tetap mencintaimu dengan penampilan lusuhmu itu.
Tanganku mengepal. Suara di dalam dadaku menjerit, tapi bibirku diam. Aku ingin membantah. Aku ingin berteriak bahwa aku ikut berjuang dari nol. Bahwa aku menyembunyikan jati diriku sebagai adik dari CEO tempat dia bekerja, demi melihat dia tumbuh dengan caranya sendiri. Tapi apa gunanya bicara pada seseorang yang hatinya sudah mati? Dia mendekat, menatapku dari atas ke bawah. Sinis. Lihat kamu, Naira, masih pakai daster sobek itu. Rambut acak-acakan. Gaya ngomong kayak orang kampung. Kamu pikir aku mau dikenalin ke dunia luar dengan istri kayak kamu? Hatiku seperti ditusuk. Tapi lebih dari itu, aku merasa diinjak. Lalu dia membuka pintu rumah dengan kasar. Ambil barangmu. Keluar dari rumah ini. Malam ini juga. Aku menatapnya. Mata kami terkunci. Kamu serius, Van? Dia mengangguk. Tegas. Tanpa ragu. Sangat. Aku nggak mau lihat kamu lagi di sini. Ini bukan tempatmu. Aku berjalan perlahan ke kamar, mataku buram oleh air mata yang terus mengalir. Kupungut koper tua yang dulu kami beli saat pindahan ke rumah ini. Kususun beberapa baju, foto, dan buku harian. Itu saja. Hanya itu yang kurasa masih layak kubawa pergi dari rumah yang sudah tidak lagi menjadi rumah. Sebelum keluar, aku menatapnya sekali lagi. Terima kasih sudah menunjukkan wajah aslimu, Revan. Terima kasih, karena akhirnya aku tahu, cinta yang kuberi tulus selama ini tak pernah cukup bagimu. Dia tak menjawab, bahkan tak menatapku lagi. Seperti aku tak pernah berarti. Seperti aku ini bukan siapa-siapa. Malam itu, hujan turun deras. Aku berjalan keluar rumah dengan koper di tangan, daster sederhana menempel di tubuhku, dan hati yang remuk. Tak ada taksi, tak ada tumpangan, hanya langkah kakiku yang menapak pelan menyusuri jalan basah. Sementara dunia seperti ikut menangisi kisah cintaku yang telah berakhir seperti ini. Dibuang, dihina, dipatahkan. Tapi aku tahu, ini belum akhirku. Justru, ini adalah awal dari kebangkitanku. Hujan masih belum reda ketika aku tiba di depan kontrakan kecil itu, rumah mungil yang dulu menjadi saksi bisu awal pernikahanku dengan Revan. Dindingnya masih sama, catnya mulai pudar, beberapa sudut kusam karena usia. Tapi bagiku, tempat ini lebih hangat daripada rumah mewah yang tadi baru saja membuangku seperti sampah. Tanganku gemetar saat membuka pintu. Aroma lembab khas ruangan lama langsung menyapa. Tidak ada perabotan mahal, tidak ada sofa empuk atau tirai elegan. Hanya ada satu tempat tidur kecil, rak buku yang penuh dengan kenangan lama, dan kenangan yang mendadak memenuhi ruangan itu bersamaku. Kupeluk diriku sendiri sambil menahan isak. Ya Allah, aku kembali ke titik nol. Bisikku lirih, duduk di lantai dingin yang dulu sering kami lap pakai kain basah bersama-sama. Air mataku jatuh. Tapi kali ini tak ada tangan Revan yang menghapus. Tak ada pelukan yang menenangkan. Hanya aku, dan keheningan yang tiba-tiba terasa sangat lantang. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar. Nama yang tertera di layar membuat napasku tercekat. Kak Arya. Aku tahu. Dia pasti sudah tahu semuanya. Kakakku, Arya, lelaki yang selama ini kusembunyikan dari dunia Revan, kini menatap dari balik layar, menunggu jawaban dari adiknya yang sudah terlalu lama diam. Kupencet tombol angkat, suaraku nyaris berbisik. Halo, Kak. Suaranya terdengar tenang, tapi dalam.
Kamu di mana, Naira? Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tegar. Aku balik ke kontrakan dulu, Kak. Yang lama. Rumah itu masih ada, masih bisa kutinggali. Ada jeda. Lalu terdengar hembusan napas berat dari seberang. Dia usir kamu, ya? Aku tak langsung menjawab. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Tapi aku tetap berusaha bicara dengan suara yang tidak pecah. Jangan dulu campur tangan, Kak Please. Aku butuh waktu. Biar aku hadapi ini dulu. Biar aku berdiri lagi dengan caraku. Arya terdiam sejenak. Lalu suaranya melembut, tapi tetap penuh kekuatan. Kamu bukan harus berdiri sendiri, nah. Kamu punya aku. Kamu adikku. Dan dia pria itu sudah melampaui batas. Aku menunduk. Aku tahu, Kak. Tapi izinkan aku membuktikan dulu kalau aku bukan perempuan yang bisa diinjak semudah itu. Arya tak membantah. Tapi sebelum menutup telepon, ia berkata, kalau kamu butuh apapun, kamu tinggal bilang. Tapi ingat, Naira, kamu bukan dibuang. Kamu hanya dikembalikan ke tempat yang lebih pantas. Dan tempatmu bukan di bawah, tapi di atas. Lebih tinggi dari siapapun yang berani menyakitimu. Setelah telepon terputus, aku memeluk diriku sendiri di kasur kecil yang dulu kami tiduri bersama. Dinding kontrakan ini tipis. Angin malam mudah masuk. Tapi ada sesuatu yang hangat di dalam dadaku malam itu. Bukan lagi luka, tapi bara. Bara yang mulai menyala perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah lama hancur, aku tahu, aku akan bangkit. Bukan demi balas dendam, tapi demi menghormati diriku sendiri. Hari-hari terasa panjang di kontrakan ini. Tiap pagi, aku bangun dalam sunyi. Tidak ada suara sendok beradu di gelas kopi. Tidak ada Revan yang tergesa mengenakan dasi. Tak ada pelukan pagi yang dulu menjadi alasanku bertahan dalam segala kekurangan. Yang ada hanya dinding sepi, dan aku, dengan hati yang patah tapi tetap berdetak. Malam itu, sambil meringkuk di atas kasur yang nyaris tanpa busa, aku membuka ponsel. Sebuah kebiasaan bodoh yang selalu kutisali, tapi terus kulakukan. Jemariku gemetar ketika tanpa sadar, aku membuka aplikasi Instagram. Dan di sana, di halaman Explore, wajahnya muncul. Wajah Revan. Senyumnya lebar. Dan di sampingnya, Dinda, dengan kacamata hitam mahal dan bibir merah menyala, memeluk lengannya. Bali with my sunsine matahari 2 hati merah 12 sedlive. Mataku membulat. Nafasku tercekat. Dadaku mendadak sesak. Tenggorokanku kering. Swipe. Foto berikutnya, mereka bersulang di restoran bintang 5. Swipe. Jet ski. Dinner mewah. Pelukan di pinggir pantai dengan caption. Akhirnya, hidup yang pantas. Tanganku refleks menutup mulut. Air mata jatuh deras, seolah tak terbendung. Aku tak tahu bagian mana yang paling menyakitkan. Apakah karena dia kini bahagia bersama orang lain? Ataukah karena dia begitu mudah membuangku, lalu memamerkan hidup barunya seolah aku tak pernah ada? Kamu bahkan belum genap sebulan meninggalkanku, Van. Bisikku lirih. Aku letakkan ponsel di lantai. Tapi tangisan itu tak bisa dihentikan. Aku mencoba menggigit bibirku sendiri agar tidak terisak keras. Tapi luka itu terlalu dalam. Terlalu segar. Aku masih ingat, dulu kami berdua hanya mampu liburan ke taman kota.
Piknik pakai nasi goreng bekal dari rumah. Tapi aku bahagia karena aku bersamanya. Kini, dia melakukan semua itu dengan wanita lain dan menganggap hidupnya baru dimulai setelah aku hilang dari sisinya. Aku tenggelam dalam diam. Tapi di dalam kepalaku, suara Revan malam itu kembali terngiang. Dia lebih pantas buat aku. Apa aku tak pernah cukup? Apa cintaku tak pernah berarti apa-apa? Kupeluk bantal tua, membiarkan air mata membasahinya. Namun di balik sakit itu, dalam diam, aku berjanji, aku tidak akan membiarkan diriku selamanya menangis karena pria seperti dia. Biar malam ini aku hancur. Biar malam ini aku menangis sejadi-jadinya. Tapi besok, aku akan mulai berdiri. Tak untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa bersinar tanpa siapapun. Revan duduk sendiri di balkon hotel mewah itu, dengan gelas wine yang sudah tak lagi disentuh. Langit malam Bali begitu indah, tapi kosong. Sama seperti hatinya saat ini. Dinda sedang tak di kamar, katanya ingin perawatan spa. Tapi sudah 2 jam berlalu, dan ponselnya tak aktif. Ia menatap layar ponsel. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada notifikasi dari Dinda. Tidak ada perhatian. Bahkan, tak ada lagi rasa nyaman. Beberapa minggu terakhir terasa ganjil. Dinda yang dulu manja, perhatian, dan tak bisa lepas darinya, kini mulai sering mengeluh. Kok kamu nggak pesan helikopter aja sih, Mas? Kalau ke Ubud pakai mobil lama banget, capek tahu. Kok kamu kerja terus sih? Nggak ada kejutan-kejutan gitu. Aku tuh suka diperlakuin spesial. Semakin hari, Dinda semakin sulit dipahami. Dan Revan mulai merasa lelah. Tadi siang, saat mereka brunch di sebuah restoran tepi pantai, Dinda menerima telepon dari seseorang bernama Teddy. Suaranya berubah lembut saat bicara. Ia bahkan sempat tertawa kecil sambil menyebut, "Kapan nih kita ke Singapura bareng?" Revan hanya diam saat itu. Tapi di dalam dadanya, sesuatu seperti alarm mulai berbunyi. Ada yang salah. Dan malam itu, saat Dinda akhirnya kembali ke kamar dengan wajah bersinar karena facial, Revan memberanikan diri bertanya, "Tadi kamu telepon sama siapa?" Dinda menggeliat malas, melepaskan high heelsnya sambil berkata datar, "Teddy." "Teddy siapa?" "Ya kenalan aja, partner bisnis dari luar. Dia ngajakin aku jalan-jalan ke Singapura minggu depan." Revan membeku. "Sendiri?" Dinda menoleh, menaikkan alis. "Ya iyalah, masa kamu ikut? Kamu sibuk terus." Lalu ia berdiri, menatap Revan lurus-lurus. "Lagian, Mas, kita tuh emang udah mau kemana sih? Maksud kamu?" Suara Revan meninggi. "Kita tinggal bareng. Liburan bareng. Aku ninggalin istri aku buat kamu, Din." "Hah?" Dinda tertawa kecil, tapi ada tajam di balik tawanya. "Mas, jangan lebay. Kamu ninggalin istri kamu bukan buat aku. Tapi karena kamu pengen hidup baru. Jangan lempar-lempar alasan ke aku." Revan terdiam. Dadanya panas. Bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya, dia merasa seperti boneka yang sudah tak dibutuhkan. Dinda berjalan ke arah kaca, memperbaiki lipstiknya. Lalu tanpa menatap Revan, ia berkata ringan, "Kamu tuh dulu menarik karena kamu ambisius. Kamu kerja keras.
Tapi setelah kamu dapat semua yang kamu mau, kamu jadi ngebosenin. Flat. Terlalu sibuk ngitung uang, lupa caranya bikin wanita merasa spesial. Revan ingin marah, tapi tak ada tenaga. Yang ada hanya kosong. Dinda berbalik, mengambil tasnya. Aku nginep di Villa Teddy malam ini. Kamu istirahat aja ya. Jangan tungguin. Senyumnya manis, tapi dingin. Lalu pintu kamar ditutup. Dan Revan pun sendiri, di tengah hotel bintang 5, dengan isi hati yang kini tak lebih dari puing-puing. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wajah itu sudah tak seperti dulu. Tak lagi bersinar. Tak ada cinta. Tak ada Naira. Untuk pertama kalinya, Revan merasa kehilangan. Dan rasa itu menyakitkan. Karena ia tahu, ia kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya, tanpa syarat. Suasana ruang rapat utama pagi itu terasa mencekam. Semua staf dan manajer sudah keluar setelah rapat mingguan selesai. Tapi Revan tidak. Ia diminta tetap tinggal oleh atasan tertinggi yang tak pernah ia sangka akan mengajaknya bicara secara pribadi. Arya Dirgantara, CEO utama perusahaan tempat Revan bekerja selama ini. Sosok yang dihormati semua karyawan, disegani karena kepemimpinannya yang tajam, dingin, dan tidak segan mengambil keputusan tegas. Revan duduk dengan gugup. Jari-jarinya meremas ujung map presentasi yang sejak tadi tidak lagi dibuka. Lalu pintu tertutup. Arya masuk dengan langkah tenang, elegan, namun mata tajamnya menembus seperti sinar X. Revan langsung berdiri, membungkuk hormat. "Selamat pagi, Pak Arya." Arya tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan ke arah kursi di seberang meja, lalu duduk dengan sikap tenang. Suasana hening beberapa detik. Tapi justru itu yang membuat dada Revan makin sesak. Akhirnya, Arya berbicara. Suaranya rendah, tapi tajam. "Kamu tahu kenapa saya minta kamu tetap di ruangan ini?" Revan menelan ludah. Saya tidak tahu pasti, Pak. Tapi kalau ada yang kurang dari kinerja saya mohon." "Kurang?" Arya menyela. Matanya menatap lurus. "Revan, kamu bukan hanya kurang. Kamu bermasalah. Dan itu sudah terlalu lama kami diamkan." Revan terdiam. Kepalanya menunduk perlahan. "Angka performa tim kamu turun 3 bulan terakhir. Beberapa klien mengeluh kamu tidak profesional. Bahkan ada laporan kamu menyalahgunakan waktu kerja untuk urusan pribadi." Arya menyilangkan tangan. "Dan itu baru sebagian kecil." Revan mencoba menjelaskan. Saya mengalami sedikit gangguan pribadi, Pak. Tapi saya janji akan memperbaiki semuanya." "Gangguan pribadi?" Nada suara Arya meninggi sedikit. "Itu urusanmu. Tapi ketika itu mulai mempengaruhi tim, klien, dan reputasi perusahaan, maka itu jadi urusanku." Revan tertegun. Ini bukan lagi teguran biasa. Ini ancaman langsung. Ia tahu persis, di level ini, satu langkah salah saja bisa membuatnya jatuh dari semua yang telah ia raih. Arya menatap tajam, lalu bersandar di kursinya. "Saya beri kamu waktu 1 bulan. Rapihkan semua. Buktikan kamu masih layak menyandang posisi manajer. Kalau tidak..." Ia berhenti sejenak. "Kamu akan saya keluarkan. Tanpa diskusi lagi." "Pak, saya mohon, saya bisa benahi semuanya.
Saya janji. Janji bukan untuk saya, Revan. Suaranya kini lebih dingin, lebih pribadi. Janji itu harusnya kamu tepati untuk wanita yang kamu hancurkan. Tapi kamu bahkan gagal melindungi satu-satunya orang yang benar-benar percaya padamu. Revan menegang. Jantungnya mencelos. Anda tahu? Arya menatapnya lurus. Tatapannya seperti silet dingin yang menggores tanpa ampun. Saya tahu semuanya, Revan. Dan jujur, saya menyesal pernah mengizinkan kamu masuk lebih dalam kelingkaran ini. Revan ingin bicara, tapi tenggorokannya terasa seperti tersumpal. Ia hanya bisa menunduk, menahan malu, dan untuk pertama kalinya merasa takut kehilangan segalanya. Dan yang lebih menyakitkan, dia sadar, semua ini adalah akibat dari ulahnya sendiri. Ruangan itu kembali hening. Revan menunduk, wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Namun satu kalimat dari Arya tadi, "Saya tahu semuanya," menggema dalam pikirannya seperti palu godam yang menghantam bertubi-tubi. Arya berdiri pelan, mengambil satu dokumen dari map di hadapannya. Lalu meletakkannya ke meja, tapi tak satu pun dokumen itu dibuka. Ia menatap Revan dengan sorot mata yang tak lagi sekadar atasan pada bawahan. Sorot itu menyimpan amarah, kekecewaan, dan luka. Dan lalu, dengan suara tenang tapi menghujam, Arya berkata, "Kau tahu siapa Naira?" Revan menegang. Alisnya bertaut. Naira?" Ucapnya nyaris tak terdengar. "Dia adikku, Revan." Seketika, dunia seperti runtuh. Nafas Revan terhenti sesaat. Matanya membelalak. Suaranya tercekat. Adik." Arya mengangguk perlahan. Tapi matanya tak pernah lepas dari wajah Revan yang kini mulai gemetar. "Ya, adik kandungku. Yang kau hina. Yang kau usir. Yang kau permalukan di depan banyak orang." Revan nyaris tidak bisa merespons. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia memejamkan mata, seolah berharap semua ini hanya mimpi. Tapi saat ia membukanya kembali, kenyataan justru menghantam lebih keras. Arya melanjutkan, suara yang dulu tenang kini mulai bergetar menahan emosi. "Dia yang memohon siang dan malam padaku, agar kamu tak dipecat waktu insiden itu terjadi. Dia yang datang diam-diam ke kantorku, dengan air mata dan suara yang bergetar, meminta agar aku memberimu satu kesempatan." Arya melangkah maju, berdiri tepat di depan Revan. "Dan apa balasanmu, Revan? Kau buang dia seperti sampah. Kau permalukan dia. Kau hancurkan dia." Suara Arya makin lirih. Tapi justru karena lirih itu, luka terasa makin dalam. "Dia mencintaimu. Lebih dari yang bisa kamu pahami." Revan mengangkat wajahnya perlahan, dan saat itu, air matanya jatuh. Tanpa bisa ditahan. Pecah. Hancur. Tangis yang selama ini ia tahan, meledak. Saya tidak tahu, Pak. Saya bodoh. Saya benar-benar hancurkan semuanya." Ia berlutut. Tangan menutupi wajah. Tubuhnya terguncang hebat. "Saya mencintainya. Saya terjebak. Saya kehilangan arah. Saya pikir dia akan selalu ada." Arya tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap pria di depannya yang kini menangis seperti anak kecil.
Bukan lagi manajer ambisius yang dulu berdiri penuh percaya diri. Kini Revan tak lebih dari seseorang yang tenggelam dalam penyesalan yang tak ada ujungnya. Tapi sudah terlambat, Revan. Suara Arya kembali pelan, penuh kepastian. Naira mungkin memaafkanmu suatu hari, tapi dia tak akan pernah kembali. Dan saat pintu ruang meeting terbuka, Arya melangkah pergi, meninggalkan Revan sendirian. Tangis masih pecah. Isak terdengar pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Revan merasa hampa. Dan inilah akhirnya, saat dia sadar, semua yang ia punya sudah hilang. Karena kesalahannya sendiri. Langit sore itu mendung. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat. Seakan semesta ikut menahan napas, menunggu satu peristiwa yang akan mengubah segalanya. Aku baru saja menutup toko kecilku ketika suara yang sudah lama tak kudengar memanggil dari belakang. Naira. Langkahku terhenti. Jantungku berdebar. Tapi aku tak langsung menoleh. Karena aku tahu, aku mengenali suara itu. Suara yang dulu membuatku jatuh cinta. Suara yang kemudian membuatku berkeping-keping. Perlahan, aku menoleh. Dan di sana, berdiri seorang pria yang tak lagi ku kenal. Wajahnya lusuh, matanya sembab, rambutnya tak serapi dulu. Revan. Dia melangkah mendekat, tubuhnya gemetar. Tatapannya penuh penyesalan yang terlambat. Naira, aku mohon, dengar aku sebentar. Aku tahu aku salah. Aku hancurkan semuanya. Tapi, tolong, beri aku kesempatan. Aku menatapnya dalam diam, tanpa ekspresi. Tapi hatiku bergejolak hebat. Revan berlutut di hadapanku, membuat beberapa orang yang lewat mulai memperhatikan. Aku kehilangan arah. Nay. Aku bodoh, sombong. Tapi semua itu karena aku takut dianggap tak cukup untukmu. Aku rindu kamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menarik napas panjang. Bukan karena terharu, tapi karena aku tahu, aku harus kuat untuk diriku sendiri. Perlahan, aku menunduk dan menatap matanya. Revan. Dia menatapku penuh harap. Kamu datang ke tempat yang salah. Suaraku tenang, tapi dingin. Aku bukan tempatmu pulang. Wajah Revan pucat. Naira, aku menyela, nadaku naik sedikit. Cukup. Kamu datang setelah membuatku merasa seperti pembantu. Setelah kau permalukan aku. Setelah kau usir aku dari rumah yang dulu kita bangun bersama. Mataku berkaca-kaca. Tapi aku menahan air mata itu. Karena aku sudah terlalu banyak menangis. Dan hari ini, aku memilih untuk tegar. Aku bukan pembantu siapa-siapa, Revan. Aku adalah Naira. Perempuan yang kamu tinggalkan saat kamu merasa sudah cukup tinggi untuk tak menoleh ke bawah. Revan terdiam. Tangisnya mulai pecah lagi. Tapi aku tak tergerak. Kamu minta kesempatan? Maaf. Kesempatanmu sudah lama kau buang. Dan aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke titik nol. Aku melangkah melewatinya. Tak menoleh sedikit pun. Saat itu, langit benar-benar menangis. Hujan turun perlahan. Tapi aku tak peduli. Karena aku tak lagi butuh pelindung dari badai. Aku sudah belajar menjadi payung untuk diriku sendiri. Hidup kadang tak perlu balas dendam.
Karena semesta punya caranya sendiri untuk menempatkan segalanya kembali pada tempatnya, dengan tepat dan adil. Revan akhirnya diberhentikan dari perusahaan. Secara halus. Tanpa suara. Tanpa pengumuman besar. Tapi cukup jelas bagi semua orang, bahwa dia sudah tidak layak lagi memegang kepercayaan yang dulu pernah diberikan. Bukan karena aku membisiki Arya. Bukan karena balas dendam. Tapi karena dia sendiri yang merusaknya. Dengan kesombongan. Dengan pengkhianatan. Dengan lupa diri. Ia jatuh miskin. Perlahan. Satu persatu. Fasilitas hidupnya menghilang. Mobil ditarik leasing. Apartemen dijual. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia kembali menyusuri jalanan dengan sepatu yang mulai usang, tanpa aku di sisinya. Sementara itu, Dinda, ia menikah. Dengan pria kaya baru yang lebih tampan, lebih terkenal, lebih bergengsi. Revan hanya bisa melihat dari layar ponsel, tanpa undangan, tanpa ucapan perpisahan. Dan Dinda tak pernah menoleh ke belakang. Lalu aku tidak sibuk merayakan kehancuran mereka. Aku sibuk membangun kehidupan baru. Bermodalkan dari hasil jualan online, bantuan dari Arya, dan semangat dari para perempuan yang pernah disakiti, aku membuka sebuah yayasan untuk perempuan-perempuan korban pengkhianatan dan kekerasan dalam hubungan. Kami beri tempat tinggal, pekerjaan, pelatihan, dan harapan. Hari-hariku kini sibuk dengan seminar, mentoring, kunjungan lapangan. Setiap kali aku melihat perempuan lain bangkit, hatiku ikut sembuh sedikit demi sedikit. Dan dalam sebuah seminar besar yang dihadiri ratusan orang, saat aku berdiri di panggung dengan mikrofon di tangan dan cahaya menyorot wajahku, aku menatap para wanita di depanku, mata-mata yang dulu mungkin juga menangis seperti aku, dan dengan tenang, aku berkata, "Jangan pernah remehkan perempuan yang setia. Karena ketika dia bangkit, dia tak akan kembali. Tapi dunia akan melihat siapa sebenarnya yang layak jatuh." Tepuk tangan menggema. Tapi yang paling membahagiakan adalah senyum-senyum percaya diri yang kini mulai tumbuh di wajah mereka. Karena kisahku bukan tentang Revan. Bukan tentang balas dendam. Ini kisah tentang perempuan yang hancur, lalu berdiri, dan memilih menjadi terang. Untuk dirinya sendiri, dan untuk dunia.